Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim dosen dari Universitas Pamulang untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Karang Taruna Remada di Pamulang. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kegiatan kami dari dosen Universitas Pamulang. Semoga kita dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah COVID-19 saat ini, dan semoga virus yang ada bisa lekas menghilang dari Indonesia. Amin. Baik, judul dalam kegiatan siang hari ini yaitu sosialisasi pandemi COVID-19 dan bertempat di Karang Taruna Pondok Karya Pondok Aren. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan Ketua PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga sambutan Ketua Karang Taruna. Yang keempat pengenalan Universitas Pamulang. Kemudian yang kelima sosialisasi pemanfaatan teknologi di masa pandemi. Keenam praktik membuat Google Drive dan Google Form. Kemudian yang ketujuh sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penutup. Baik, sebelum kita mulai akan saya perkenalkan terlebih dahulu dari tim kami, dari dosen Universitas Pamulang. Yang pertama yaitu Ketua Pelaksana, yaitu Ibu Perani Rosyani, Magister Komputer. Kemudian ada narasumber yang pertama, yaitu Ibu Rina Rahmatika, Magister Komputer. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Kecitaan Harefa, Magister Komputer. Kemudian ada fasilitator, yaitu Ibu Aini Suwarni Heri. Kemudian yang terakhir yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Joko Priambodo, Magister Komputer, Magister Manajemen. Baik, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua PKM atau pengabdian kepada masyarakat kepada Ibu Perani Rosyani, Magister Komputer. Kami persilakan. Terima kasih Pak Joko Priambodo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu, saya manggilnya ibu apa adik ya? Oke. Para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan sosialisasi dari kami untuk hari ini ya. Jadi ini memang kegiatan rutin kami, Bapak Ibu, di setiap satu semester sekali kita akan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi yang dimana linear dengan keilmuan kami. Ya, jadi untuk tema yang kami angkat kali ini adalah sosialisasi tentang penggunaan teknologi yang bisa dimanfaatkan selama selama pandemi ini. Ya, karena memang selama pandemi ini kita memang dipaksa untuk beralih ke digital ya. Ya, baik itu dalam rapat atau dalam mungkin intinya tidak boleh berkumpul tapi kita masih punya solusi yang lain gitu ya. Nah, jadi untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini, nanti narasumber kami Bu Rina dan Pak Harepa akan menjelaskan tentang teknologi yang bisa digunakan selama masa pandemi ini dan insya Allah bermanfaat untuk Karang Taruna, seperti itu ya. Jadi harapan kami sih
apa yang kami sampaikan bisa dapat diimplementasikan ke dalam masyarakat gitu. Jadi sehingga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat dan mengalir nantinya. Kemudian nanti di akhir acara saya juga akan memberikan quote ya. Jadi untuk pengambilan keputusan kami agar kami juga bisa menyimpulkan hasil dari PKM kami hari ini ya. Jadi untuk bisa dilaporkan kepada pihak kampus. Dan sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada Bapak, Ibu atau adik-adik di sini yang bisa yang sudah meluangkan waktunya untuk acara dan kegiatan kami ini. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Saya serahkan lagi kepada Pak Joko Priambodo. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Berani. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Karang Taruna Remada Bapak Ilham Syah Rival. Kami persilakan. Halo, tes. Halo, tes. Suaranya ada? Halo, tes. Apakah suaranya ada? Ada, Pak. Tolong ada. konfirmasi. Ada. Oke. Terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita bisa melaksanakan PKM tadi lupa. Ya, kegiatan dari Universitas Pamulang ini semoga dengan lancar ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Priambodo selaku moderator dan juga kepada narasumber kita Ibu Rina Ramatika MKOM dan Bapak Citan Harifah MKOM. Dan tidak lupa juga saya ucapkan rasa terima kasih kepada Ketua Pelaksana Ibu Ferani Rosyani MKOM dan Fasilitator Nyonya Aini Suwarni Heri. Ya, dengan berkat nama-nama yang saya sebutkan tadi, tanpa mereka kegiatan ini bisa terlaksana. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Ilhan Syarifal, saya selaku Ketua Karang Taruna Remaja Muda 02 RT 2 RW 3 Kelurahan Pondokarya. Nah, alhamdulillah siang ini cuacanya agak cerah ya, tidak turun hujan. Ya, seperti yang kita tahu sekarang di bulan Desember ini sudah memasuki musim penghujan. Dan, ya walaupun sudah memasuki musim penghujan, semoga kita senantiasa sehat selalu dan tentu saja tetap mematuhi protokol kesehatan saat sedang beraktivitas di luar rumah. Ya, karena kita tahu juga walaupun sudah memasuki penghujung tahun, kasus penyebaran COVID-19 terutama di wilayah Tangerang Selatan ini masih belum reda seutuhnya. Oleh karena itu, kami dari Karang Taruna Remaja Muda 02 sangat berterima kasih pada Universitas Pamulang karena mau membagikan informasi mengenai pemanfaatan teknologi di masa pandemik COVID-19 ini yang semoga saja bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna Remaja 02 di kedepannya nanti. Ya, mungkin cukup sekian ya. Sepatah dua kata dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham atas sambutannya. Dan berikutnya adalah pengenalan dari Universitas Pamulang. Untuk Ibu Rina, kami persilahkan. Terima kasih Pak Joko Priambodo. Berikut adalah video yang akan diberikan kepada para peserta webinar pada hari ini mengenai Universitas.
Karena mereka, kami hadir berbagi membangun negeri. Anda dikenal sukses mendirikan universitas dengan harga murah, dengan kualitas yang tidak kalah dengan universitas lain yang mahal-mahal itu. Tapi boleh tahu apa mimpi Anda ke depan? Saya tidak hanya masalah pendidikan aja, tetapi juga saya mulai akan berkontribusi di kesehatan. Dan nanti kita akan buka fakultas kedokteran. Mudah-mudahan kita bisa mengantarkan orang-orang miskin menjadi dokter. Tapi bagaimana ceritanya Pak, sampai Bapak bisa mendirikan Universitas Pamulang ini? Ya, dari pengalaman saya dulu kan sekolah kan sulit ya. Dan ini mungkin dirasakan oleh banyak orang kita, masyarakat kita. Ketika ingin sekolah, terbentur masalah biaya. Mereka kesulitan untuk biaya sekolah. Nah, dari situlah kita ingin membuat sekolah yang murah. Karena itu adalah keinginan saya, makanya saya nggak minta uang gedung. Di tahun 2004, Yayasan Sasmita Jaya mengakuisisi Yayasan Prima Jaya. Hal ini menghasilkan banyak improvement dari sisi pelayanan yang mereka lakukan. Seperti menambah fasilitas untuk mendukung mahasiswa yang berketerbatasan, mengadakan kelas kuliah malam agar mahasiswanya dapat lebih fleksibel menentukan jam kuliah, dalam menjalankan operasionalnya, Universitas Oke, itu tadi mengenai profil dari Universitas Pamulang. Mohon maaf jika tidak ada suaranya, mungkin ada error. Jadi Universitas Pamulang kita untuk prodi TI-nya sendiri atau Teknik Informatika saat ini akreditasinya itu adalah B, ya. Kemudian untuk institusinya itu untuk universitasnya sendiri yaitu adalah akreditasinya itu sudah D. Jadi Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang nantinya lulus SMA mau lanjut kuliah, jangan ragu lagi untuk kuliah di Universitas Pamulang. Terima kasih Pak Joko, silakan. Terima kasih Bu Rina atas perkenalan dari Universitas Pamulang. Mohon maaf kepada Karang Taruna Remaja atas kesalahan atau terjadi ketidaknyamanan dalam menyaksikan video tersebut. Mungkin nanti bisa menghubungi kami jika ingin mendapatkan info yang lebih lengkap. Baik, acara berikutnya yaitu materi. Yang pertama yaitu sosialisasi pemanfaatan teknologi di masa pandemi akan disampaikan oleh Ibu Rina Hamatika, Magister Komputer. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu Semoga Rina. ya, suara saya ada Pak? Sebentar. Ini suka ini. Nah, bagaimana Pak? Sekarang sudah ada suaranya? Sudah? Jelas? Ya.
Oke. Jelas Bu. Ya, silakan untuk menyampaikan materinya Bu. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya. Kemudian kita bisa menjaga daya tahan tubuh ya dengan cara selalu happy. Jadi kalau kita selalu happy, selalu tersenyum gitu ya. Kayaknya COVID mau datang aja, nih orang selalu happy jadi dia pergi. Jadi biasakan untuk selalu tersenyum dan bahagia karena faktor utama imun tubuh itu adalah bahagia ya. Jadi kalau kita senang, kita happy gitu ya, tidak stres, insya Allah imun tubuh kita itu akan meningkat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih juga saya ucapkan kepada Karang Taruna Ramada, Pondok Karya Pondok Aren. Terima kasih atas waktunya ya. Kemudian kepada Ketua Karang Taruna, Mas Ilhan, ini saya panggil Mas ya karena kalau saya lihat masih muda nih kayaknya ya. Jangan Karang Taruna ya, remaja gitu ya. Mas Ilhan, terima kasih atas kesediaan waktunya. Kemudian juga para peserta semua. Kemudian panitia, dosen, terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini saya akan mensosialisasikan tentang pemanfaatan teknologi di masa pandemi ya. Nah ini nanti mudah-mudahan bisa dipraktekkan atau bisa kita gunakan ketika masa pandemi ini karena pandemi ini sepertinya itu belum berakhir sampai tahun depan sepertinya. Tapi mudah-mudahan segera berlalu gitu ya. Tapi untuk dunia pendidikan sendiri kemungkinan besar gitu ya sampai tahun awal 2021 itu kita masih menjalani semuanya dari rumah ya. Oke, sebentar saya share dulu screen-nya. Kecil. Ya dia anu. Iki tutup sik cahaya dibiasake tutup. Iki lho, Mbak. Lalu bingung gue. Oke. Baik, ini adalah materi yang sudah saya rangkum tentang pemanfaatan teknologi di masa pandemi. Tidak perlu berlama-lama karena lumayan ya adik-adik, Bapak Ibu semua kuota gitu ya. Karena kan kalau misalkan pertemuan online seperti ini biasanya kita terkendala dengan yang namanya adalah kuota gitu ya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita semua menjalani segalanya dari rumah atau biasa kita sebut work from home atau working from home atau WFH. Nah, sekarang pengabdian kepada masyarakat dari dosen Universitas Pamulang bersama Karang Taruna Pondok Karya Pondok Aren akan membahas tentang pemanfaatan teknologi di masa pandemi. Ini perkenalkan, nama saya Rina Rahmatika. Saya tinggal di Bandung, Jawa Barat. Saat ini saya ada di Bandung. Kemudian apabila nanti ada yang ingin ditanyakan secara personal, yaitu kalian bisa hubungi saya di kontak person di nomor ini. Ya, ini only text aja. Tapi kalau misalkan mau WA bisa ya, tapi text aja, jangan video call. Ya. Kemudian kalau kalian ingin lihat profil saya lebih lengkap, kalian bisa buka website saya di Rina Rahmatika Web ID. Saya juga mempunyai YouTube, jadi nanti tayangan webinar ini akan saya tayangkan di YouTube. Kemudian ini adalah Instagram saya, jangan lupa ya untuk YouTube dan Instagram di follow ya guys. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, pandemi. Ya, seperti kita tahu ini data per tanggal 10 Desember dan memang status virus COVID ini sudah sangat luas di Indonesia. Jadi benar-benar kita itu harus melakukan segalanya dari rumah dan mungkin kegiatan-kegiatan di Karang Taruna juga misalnya ada kegiatan apapun juga seperti surat menyurat dan lain sebagainya, minta tanda tangan atau legalisasi dan lain-lain itu bisa dilakukan di rumah karena kan memang kita masih dalam masa pandemi, jadi tidak boleh sering-sering bertemu dan benar-benar harus hati-hati gitu kan sama walaupun kita dekat dengan dia gitu, tapi kita tuh harus berpikir bahwa semua orang ini OTG gitu ya. Sehingga kita bisa benar-benar menjaga diri kita. Jadi pandemi ini beneran ada. Ya, jadi kita benar-benar harus jangan sampai lengah gitu ya. Kenapa? Karena data sebarannya kalau di Indonesia sendiri coba kita lihat
ini sudah mencapai yang positifnya 598.933. Ini berdasarkan data sampai tanggal 10 Desember dan meninggalnya itu sebanyak 18.336. Ya, dan ini sebagai informasi juga ini baru terjadi kemarin di hari Jumat. Tetangga saya di daerah Bogor, di sana beliau meninggal karena COVID ya. Jadi tidak ketahuan sama sekali, akhirnya tadinya tetangga-tetangga semua jadi harus swab. Nah, jadi ini juga berlaku. Jadi kita jangan sampai lengah lah, walaupun kita lihat dia sehat, tapi kita harus menganggap bahwa semua orang itu adalah OTG. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga diri kita lebih baik, terutama kalau untuk hal-hal yang berurusan dengan surat menyurat. Apalagi ini kan Karang Taruna ya. Ada kegiatan online itu bisa kalian lakukan dengan seperti ini. Bisa memanfaatkan video conference seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang harus ada video conference, itu kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dari video conference. Atau misalkan kalian harus membuat sebuah angket dan lain-lain sebagainya, kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Gform, atau kalian ingin menyimpan data supaya tidak harus pakai flash disk, harus ke warnet dan lain sebagainya, kalian bisa memanfaatkan seperti Google Drive ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar berhati-hati dengan situasi pandemi ini ya. Kemudian kita lihat, nah ini mungkin kalian sudah sering mendengar yang namanya PSBB gitu ya, pembatasan skala besar. Ini salah satunya itu adalah yang sudah kita jalani hampir 1 tahun ya, libur sekolah. Dan mungkin juga ada tempat-tempat kerja yang memang waktu di awal ya, yang PSBB benar-benar besar itu tempat kerja itu benar-benar libur. Tapi kalau sekarang mungkin ada pembatasan kegiatan ya, kemudian pembatasan kegiatan keagamaan atau di tempat umum, sosial dan budaya, moda transportasi dan sebagainya ya, sehingga kita harus menjalankan yang namanya social distancing di masa pandemi ini. Kemudian, nah, apakah di masa pandemi ini teknologi berkembang? Jawabannya adalah sangat ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang, kita sudah memasuki revolusi industri 4.0. Bahkan barusan tadi saya mengikuti webinar ya, bahwa kita ini akan memasuki revolusi industri 5.0, yaitu adalah human society. Jadi di mana kalau di industri 4.0 ini teknologi yang berperan, nah yang di 5.0 ini adalah kita ya. Jadi jangan sampai kita yang terlena oleh teknologi. Nah, kemudian di masa pandemi ini apakah teknologi ini berkembang? Pastinya jawabannya iya, terutama di revolusi 4.0, karena ini merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Ya, kemudian COVID-19 ini sangat memuluskan percepatan daripada revolusi industri 4.0. Kenapa? Karena sekarang semuanya beralih ke digital. Ya, yang tadinya kita sekolah ketemu guru, dosen di dalam kelas, terus kita melakukan kegiatan di lapangan, sekarang semuanya sudah serba digital ya, dimulai dengan adanya pemanfaatan online learning ya, video conference ya, dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya COVID-19 dan penerapan PSBB ini menjadikan teknologi itu sebagai senternya dari semua, bahkan ini bukan lagi setiap ya, semua aktivitas keseharian manusia. Jadi ini teknologi itu sangat berkembang di masa pandemi ini ya. Nah, kira-kira apa saja teknologi yang bisa digunakan di masa pandemi ini? Ya, yang pertama adalah video conference. Ya, nah video conference ini di saat imbas COVID-19 ya, ini dia dari cuman berapa persen itu meningkat hingga 20-23% digunakan. Ya, jadi kalau misalkan kalian nih di Karang Taruna ada rapat atau apapun, kalau bisa janganlah kalian berkumpul yang kiranya tidak terlalu penting gitu ya. Misalkan harus, walaupun kita social distancing, tapi kadang kita manusia suka hilaf ya, karena dia sehat, kadang kita ngobrol sama dia, ngerokok deket dia itu tanpa masker gitu ya. Jadi kiranya kalau ada rapat-rapat yang masih bisa dilakukan dengan video conference, lebih baik dilakukan dengan video conference. Kenapa? Karena sekarang aplikasi video conference itu sudah sangat banyak banget. Contohnya seperti yang sekarang kita gunakan, yaitu menggunakan Google Meet. Ada juga Zoom, cuman kalau Zoom dia tidak bisa lebih daripada 45 menit. Ya, ada juga Skype, Cisco Web, GoToMeeting dan sebagainya.
Ya, ini adalah yang pertama, pemanfaatan teknologi yang bisa kita gunakan di masa pandemi. Kemudian yang kedua adalah e-learning. Nah, untuk di pembelajaran di Unpam sendiri, ya kita sudah menggunakan e-learning. Ya, jadi Unpam sudah menerapkan online learning, jadi sudah punya websitenya sendiri untuk pembelajaran. Ya, jadi ini bisa dimanfaatkan e-learning ini untuk pembelajaran secara daring. Ya, nah kalau misalkan saya lihat kalau untuk di sekolah biasanya kalau dia belum punya website e-learning sendiri, banyak guru yang sudah menggunakan Google Classroom. Ya, yang tadinya Google Classroom itu paling hanya di diinstal kurang daripada 50 juta gitu ya. Sekarang sudah lebih dari 50 juta kali diunduh atau di-download. Ya, ini menjadi salah satu perkembangan yang sangat luar biasa sekali gitu ya, hingga dia menjadi 5 besar aplikasi yang populer di Google Classroom, karena di sekolah-sekolah semua guru itu banyak yang menggunakan Google Classroom ya. Kemudian yang ketiga, e-commerce. Nah, pertanyaannya, apakah di Karang Taruna ini ada yang menggunakan e-commerce, jualan gitu ya? Nah, ini bisa kalian gunakan ya. Ini terjadi peningkatan hingga 300% pada transaksi belanja online di seluruh dunia selama pandemi. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat di sini grafiknya ketika pandemi ini, itu terjadi peningkatan hingga 300%. Untuk pengguna aktif bulanan di Asia Tenggara, itu Shopee itu menguruti peringkat pertama e-commerce ya. Kemudian untuk itu di Asia Tenggara ya, Shopee. Kemudian di Indonesia pun masih Shopee, dan top download aplikasinya pun masih Shopee. Nah, ini pasti nggak cuma saya doang ya yang senang belanja gitu ya, tapi jangan lupa juga kalaupun kita senang belanja, tapi kita harus tetap nyari penghasilannya untuk bisa kita belanja gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah e-commerce, nah ini ada Google Drive dan Google Form. Ini adalah pemanfaatan teknologi yang bisa digunakan untuk kebutuhan berorganisasi. Ya, ini kan Karang Taruna itu organisasi ya. Nah, biasanya kalau misalkan kalian surat menyurat gitu ya, kemudian ada legalitas apapun itu. Kalau misalkan kalian biasa menyimpan di media penyimpanannya di komputer, di hard disk, di flash disk, kalian bisa beralih ke Google Drive. Kenapa? Karena ini sangat membantu sekali kalau kalian sedang tidak bawa yang namanya flash disk, tidak bawa yang namanya hard disk atau memori lainnya. Kemudian kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah formulir atau angket atau sebuah kuesioner untuk aktivitas, itu bisa menggunakan Google Form ya. Kemudian ada lagi pemanfaatan teknologi yang bisa digunakan untuk kebutuhan organisasi lainnya, seperti untuk scan berkas ya. Kalian bisa menggunakan Cam Scanner di Android atau di handphone kalian masing-masing. Sekarang udah banyak aplikasi untuk scan ya. Jadi kalau misalkan kalian habis bikin surat, kemudian kalian ingin kirim surat scan-nya, kalian bisa langsung scan sendiri dan langsung langsung share. Jadi kalian nggak perlu lagi yang namanya fotokopi dulu gitu kan, habis itu kalian bagiin ke rumah-rumah gitu ya, atau ke anggota Karang Taruna lainnya. Tapi dengan kalian scan gitu ya, bukan di foto ya. Kalau di foto kan kadang dia nggak simetris ya, tapi kalau pakai aplikasi Cam Scanner itu bisa cahayanya bisa kita sesuaikan seperti scan beneran gitu ya. Kemudian yang kedua, aplikasi yang bisa kalian gunakan lagi untuk keperluan tanda tangan digital ya. Kalau misalkan ada surat yang harus ditandatangani tapi tidak memiliki badan hukum yang kuat, kalian bisa menggunakan aplikasi seperti digital signature application yang ada banyak sudah tersebar di App Store, atau kalian menggunakan Apple di App Store ya. Tapi kalau misalkan ada surat yang memiliki badan hukum legalitasnya itu sangat beresiko, maka harus digunakan aplikasi yang berbayar ya. Jadi aplikasi yang memang bisa digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau misalkan hanya sekedar tanda tangan biasa, kalian bisa menggunakan aplikasi yang free. Tapi kalau misalkan surat-surat tersebut gitu ya, surat-surat tersebut memiliki legalitas hukum, ya kalian harus juga menginstal aplikasi yang memang sudah bekerja sama dengan Badan Hukum Nasional ya, tapi biasanya itu berbayar ya. Nah, peluangnya apa sih ketika pandemi ini kita memanfaatkan teknologi?
yang paling utama itu adalah tantangan ya. Kita harus bisa membaca sebuah tantangan. Contohnya itu adalah saat bisnis dan industri lain, kita bisa melihat oh ini bagaimana kita bisa bangkit gitu ya untuk memanfaatkan teknologi di tengah pandemi. Contoh nih ya, sekarang itu kan banyak bisnis dan industri lain yang mengalami keterpurukan dan keruntuhan. Nah, hanya bisnis di bidang IT yang masih perkasa dan terus berkembang. Nah, jadi kalau misalkan kalian memang ingin tetap bisa memanfaatkan kehidupan kalian ini, kalian bisa memanfaatkan bidang teknologi informasi ini untuk peluang mendapatkan pundi-pundi rezeki gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ya berbagai tantangan yang dihadapi itu tidak hanya sumber daya manusia dalam penguasaan iptek, tapi peralatan atau tools yang harus lengkap. Nah, sekarang di handphone kita yang sudah canggih-canggih ini, kalian bisa dengan mudah mencari berbagai macam aplikasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan sesuai yang akan kita gunakan. Nah, jadi karena itu kita harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Contoh nih, misalkan, Ilhan dia bukan jurusan IT di bidang IT ya, tapi Ilhan punya yang namanya inovasi atau ide bisnis. Nah, ingin kolaborasi nih dengan orang teknologi gitu. Nah, Ilhan itu bisa nyari teman yang memang mungkin dia berkecimpung di dunia teknologi informasi. Ya, jadi jangan sampai pandemi ini kita tidak manfaatkan peluangnya secara maksimal. Jadi jangan hanya kita cuman menerima. Kenapa? Karena kita sebentar lagi mungkin ya akan memasuki revolusi industri 5.0 atau di situ human society. Jadi benar-benar manusia itu harus benar-benar bisa menguasai teknologi walaupun dia bukan basicnya adalah berilmu IT. Kenapa? Karena ini kayak gadget itu semua orang, bahkan di umur yang ibu-ibu, bapak-bapak yang udah umur 50 tahun itu sudah pada punya gadget. Ya, nah jadi itu benar-benar kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut ya sebagai sebuah peluang. Ya, nah kira-kira pertanyaan saya, beranikah Anda mencoba? Ya, kalau misalkan saya tanya seperti itu, ya, beranikah Anda mencoba bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang-orang yang memang mereka berkecimpung di dunia IT, atau kalian sendirikah yang akan berkecimpung di dunia IT? Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebuah petunjuk untuk kalian semua di masa pandemi ini dalam pemanfaatan teknologi. Jadi jangan cuma kita main game ya, terus habis itu cuma download Shopee-nya aja ya, atau kita cuma gunakan aplikasi yang cuma standar-standar aja tanpa kita explore lebih jauh tentang banyaknya aplikasi atau teknologi informasi yang bisa kita gunakan. Nah, untuk prakteknya seperti apa menyimpan Google Drive ya, data di Google Drive, kemudian bagaimana membuat form di Google Form akan disampaikan oleh narasumber kedua yaitu Bapak Kecitan Harefa. Dan bila ada pertanyaan boleh di chat langsung di kolom chatnya. Oke, terima kasih. Mungkin saya kembalikan dulu kepada Bapak moderator. Jangan lupa stay at home ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina atas penyampaian materi yang sangat menarik. Baik, untuk materi berikutnya yaitu praktik membuat Google Drive dan Google Form yang akan disampaikan oleh Bapak Kecitaan Harefah, Magister Komputer. Bapak Harefah, kami persilahkan. Tes. Suara kedengaran apa? Halo? Tes? Kedengaran nggak suara? Ya, kedengaran agak kecil sih Pak.
Ya baik, Pak Joko, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Bejenan Arifan, dosen Universitas Pamulang, Teknik Informatika. Ini melanjutkan materi dari Bu Rina untuk praktek. Beberapa saja mengingat waktunya juga kurang banyak ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Saya ini mempraktekkan untuk pembuatan Google Drive sama Google Form. Google Form ini biasanya digunakan untuk minta data misalnya ya, minta data kalau lewat WA kan ya agak susah untuk ngetiknya, formatnya dan lain-lain sebagainya. Nah, apa sih kelebihan dari Google Drive ini sebenarnya untuk penyimpanannya lumayan ya, 15 GB free daripada kita menggunakan hard disk atau flash disk. Kalau hanya untuk organisasi cukup banget ya, sangat cukup. Kemudian untuk setiap file juga yang di-save itu dapat tersimpan dan bisa diakses oleh siapapun. Bisa diakses oleh siapapun lewat linknya aja atau masuk dalam akunnya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya passwordnya mau dipublikasikan, sebenarnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau memang hanya untuk linknya saja juga bisa. Nah, kalau misalnya lewat WA kan biasanya kan kita salah clear history aja atau kita hapus itu akan terhapus semuanya gitu maksudnya. Terus nyari-nyarinya juga bingung, apalagi kalau kita di WA itu ya minimal kita saya yakin di atas 20 grup ya. Ada grup anak-anaknya lagi, jadi agak susah untuk berbagi file biasanya. Maka ada satu kali masuk ada 5, ada 8, ada 10 chat, jadi kita bingung yang mana informasi yang memang kita dapatkan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan, mungkin teman-teman di Karang Taruna Remade sudah pernah menggunakan Google Drive atau Google Form. Udah pernah. Nah, kalau udah pernah berarti gampang lah ya. Nah, kalau udah pernah berarti udah bisa ya. Nah, ini saya akan praktekkan sedikit saja. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, ada yang tidak dimengerti, ada sesuatu yang pengen misalnya yang tidak ditemukan, ditanya aja nggak apa-apa. Keren. Nah, layarnya sudah kelihatan ya? Sudah. Nah, di sini ada Google Drive. Sebenarnya ini udah masuk akun saya ya. Mohon maaf, kita keluar dulu dari akunnya. Kalau misalnya sudah pernah, ini langsung saja di mana? Di Google-nya, di Google Chrome ya, langsung saja di Google Chrome diketik aja Google Drive gitu ya. Nah, googledrive.com atau segmen terserah sama saja. Nah, bisa pilih salah satu aja, misalnya Google Drive Check-in. Nah, di sini ada muncul nanti tampilannya. Kalau sudah pernah login sih sebenarnya langsung otomatis masuk. Kalau enggak kita keluar dulu ya. Ini akun saya. Nah, sebenarnya
Ya, oke, mungkin karena Pak Hareva ada kendala, saya coba ambil alih mungkin untuk praktek menyimpan file, kemudian pembuatan Gform untuk seperti contoh absen kita yang sudah di-share oleh Bu Perani tadi, ya. Oke, untuk Google Drive sendiri ini suatu aplikasi yang memang sudah diberikan oleh fasilitas oleh Google ya. Sebentar saya share dulu personal. Oke, ini adalah tampilannya ya. Kalau misalkan nggak keluar tampilannya diinfokan ya. Nah, ini adalah tampilan daripada Google Drive saya yang syarat pertama kalian mempunyai Drive di Google adalah harus pakai email Google tentunya ya. Jadi kalian syarat utamanya adalah memiliki email di Google. Kemudian kalian bisa menyimpan drive file apa saja di sini nih. Contohnya saya juga udah banyak banget drive file yang bisa saya simpan untuk kebutuhan seperti absen gitu ya, kemudian misalkan untuk angket, atau bahkan kita bisa menyimpan data-data penting kita ya. Contohnya suka di sini ada materi atau bahkan software gitu ya, saya simpan di Google Drive ya. Kenapa? Karena supaya memudahkan. Kadang kan kalau kayak flash disk itu kadang kena virus, kita colok-colok di mana-mana gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di Google Drive itu kita bisa aman tersimpan ya. Ini salah satu di Drive saya. Kebetulan saya memiliki beberapa email Google gitu ya. Itu semuanya punya drive-nya masing-masing. Nah, ini contohnya drive yang sudah saya gunakan. Nah, bagaimana cara menggunakan drive-nya? Tadi kalian harus masuk buku atau langsung aja search di Google ya, yang sudah dijelaskan oleh Pak Hareva tadi. Kalian bisa langsung klik Google Drive, kemudian kalian sign in dengan email Google kalian, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah kuesioner, penilaian dan lain sebagainya, itu kalian bisa menggunakan Google Form. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian ingin menyimpan data di Google Drive? Ya, contohnya seperti ini. Yang pertama adalah kita klik New, ya. Kemudian kalau misalkan ingin menggunakan folder supaya misalkan tidak hilang mana-mana, tidak tersebar, kita bisa buat folder ya. Kemudian kalau kita sudah buat folder, kita bisa namakan misalkan di sini Karang Taruna ya. Karang Taruna ini kita bisa save. Nah, nanti ada di sini Karang Taruna Ramadanya, kemudian bisa diklik ya. Ini kan masih kosong. Nah, kalau misalkan kalian mau masukkan drive itu boleh. Nah, saran saya kalau misalkan kalian ingin membuat atau menyimpan data Karang Taruna, bikin email yang memang khusus untuk Karang Taruna. Jadi semua anggota itu bisa masuk, atau misalkan memang ketika itu diberikan akses hanya untuk orang-orang di Karang Taruna saja ya. Nah, sekarang kita coba untuk upload ya. Kalau misalkan filenya sudah ada, kalian bisa pilih file uploadnya ya. Ini agak lemot karena saya sambil ngerekam pakai OBS, jadi agak berat buat kepentingan dokumentasi nanti kita di YouTube ya. Kalau misalkan dari sini boleh ya. Kalau misalkan kalian mau bikin share, get link dan lain sebagainya, kalian bisa lihat di sini ya. Oke, langsung aja udah upload, udah lama. Nah, ini misalkan saya mau mengupload materi kita pada hari ini. Saya ambil. Nah, kalau saya pengen masukkan ini materi saya, jadi kita tunggu ya sampai materinya itu terupload. Ini lagi sedang proses upload. Ditunggu dalam proses uploadnya. Nanti saya langsung share link materinya yang sudah saya upload ini ke kalian semua di fitur chat ya. Jadi kalian bisa langsung download.
Nah, ini sambil tunggu. Nah, ini sudah ada ya materinya, uploadnya sudah komplit. Nah, kemudian kalau misalkan kalian ingin share ya semua berkas apapun yang ada di Drive, kalian bisa klik kanan pada materinya, ya materi PKM ini. Kemudian kalian bisa pilih share atau get link ya. Kalau saya pilihnya yang get link ya, untuk mendapatkan link supaya bisa share linknya ke semua orang. Ya, nah di sini ada pilihan, ini jangan sampai lupa. Ya, kalau misalkan kalian pilih yang restricted, ini cuman orang-orang yang kalian berikan izin atas link ini, atau kalian bisa pilih ya semua orang yang ada di internet yang memiliki link ini. Ya, kalau yang tadi terbatas, yang restricted, ya hanya orang-orang yang saya share di grup Google Drive ini. Tapi kalau misalkan anyone with the link, kalian bisa share untuk semua orang. Ya, ini sudah dirubah ya, anyone with the link. Kemudian saya copy linknya. Ya. Kemudian kita pilih done. Nah, untuk memastikan kalau misalkan oh ini udah masuk belum ya, bener nggak sih linknya, kalian bisa buka browser lagi, kemudian kalian paste ya di browsernya, kemudian kalian seperti biasa enter. Kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Ternyata sudah. Kalau sudah, kalian bisa copy linknya, ya copy link ini, kemudian kalian share baik itu mau di WA atau di fitur chat lainnya yang kalian gunakan. Ya, ini saya share di chat ya untuk materinya, jadi kalian bisa langsung download. Ini materi yang bisa kalian download ya. Nah, ini untuk menyimpan data ya. Jadi saran kami, mulailah beralih menyimpan data ke cloud ya atau bentuk drive. Ya, sekarang sebenarnya udah banyak ya, nggak hanya Google Drive aja. Bahkan mungkin di Oppo, apalagi iPhone ya, kemudian Xiaomi dan lain sebagainya sudah menyediakan fasilitas drive-nya. Ya, kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau bikin form, contohnya misalkan mau ada yang namanya pemilihan ketua Karang Taruna baru atau struktural baru gitu. Kalian nggak perlu namanya lagi ketemu atau apa, kalian bisa menggunakan Google Form, atau misalkan kalian ingin buat kuesioner gitu ya, atau kalian ingin membuat absen seperti yang Bu Perani tadi kirim gitu ya, kalian bisa menggunakan Google Form. Ya, ini Google Form-nya seperti biasa, kalian bisa ketik kebutuhannya untuk apa. Contohnya misalkan ini untuk apa ya, misalkan ya udah yang paling mudah aja absen PKM ya. Terus dikasih deskripsinya. Ya, ini tergantung kebutuhan saja. Ya, kemudian biasa kita bisa masukkan apa nih yang pertama biasanya gitu ya, kayak pendataan gitu ya. Atau misalkan di sini gini aja deh yang berhubungan sama Karang Taruna, data struktural dan anggota Karang Taruna Ramada ya, Pondok Karya. Nih contoh ya. Nah, misalkan di sini nanti ya deskripsinya, kalian silahkan input data pribadi guna kebutuhan file Karang Taruna. Ini contoh aja ya. Nah, ini tadi udah pertama email. Jadi email. Nah, terus kalau misalkan email ini menjadi hal yang utama, kalian bisa pilih ini diaktifkan. Ya, ini diaktifkan ya. Kemudian selanjutnya email kita bisa tambah lagi ya. Ini kalau misalkan ada pertanyaan lagi yang harus ditambahkan, email misalkan nama lengkap, setelah biasanya ya nama lengkap, kemudian kita tandain. Nah, kalau kalian pengen nambahin deskripsinya di bawah, kalian bisa tambahkan ini description. Nah, di sini tulis nama
lengkap ya, dan cek kembali penulisannya. Biasanya kan kita buru-buru tuh nulis nama ya kan, toto namanya yang jadinya namanya siapa jadi siapa kebacanya. Misalkan Ilhan tapi kepencetnya M, jadi kan tuh sebelahan tuh jadi Ilham, itu kan bisa aja salah. Ya, ini bisa ditambahkan. Kemudian bisa ditambahkan lagi nama lengkap, misalkan nomor telepon. Nah, nomor telepon. Atau misalkan nomor WhatsApp yang aktif boleh ini diberi required-nya diaktifkan juga. Nah, ini bisa tambahkan description juga ya. Tulis no telepon yang aktif, bisa seperti itu. Dan misalkan di sini jabatan. Ya, nah ini kita bisa pilih nih di sini ya, misal jabatannya apa. Nah, pilihnya apa? Misalkan mau yang kita pilih sebuah pilihan gitu ya, misalkan atau tadi checkbox. Nah, option pertama misalkan ketua Karang Taruna. Jadi kalau misalkan nanti itu bisa pilih Karang Taruna. Kemudian yang kedua tinggal enter aja kalau option kayak gini, misalkan sekretaris. Ya, bendahara. Nah, misalkan seksi apa nih? Seksi konsumsi, nah yang paling enak nih pokoknya seksi konsumsi, gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan. Nah, ini pilihannya. Kalau sudah, ini harus diisi maka di required lagi. Ya, kemudian udah nih misalkan segini aja ya udah, ini tuh sudah otomatis tersave di G Drive kalian. Nah, ini jangan lupa dikasih nama. Nah, ini bisa kita file struktural Karang Taruna ya. Nah, kalau mau kalian desain atau modifikasi itu bisa banget, itu bisa kalian lihat di customize temanya ya, bisa pilih gambarnya udah tersedia di sini banyak ya. Baik itu untuk work and school atau lain-lain sebagainya. Taruhlah misalkan ini karena untuk data Karang Taruna misalkan ya di work lah ya, di sini misalkan inilah ya, ini lalu kita insert ya, nanti dia akan muncul sendiri headernya seperti ini, warnanya juga akan berubah. Nah, untuk ukuran fontnya, bukan ukuran style fontnya itu bisa kalian atur ya. Misalkan kalian pengen yang agak alay gitu kan, boleh seperti ini, atau mau yang misalkan basic yang sedikit formal, itu bisa menggunakan yang basic saja. Kemudian selanjutnya kalau sudah misalkan ini mau dibagikan buat diisi oleh anggota Karang Taruna ya misalnya. Nah, itu kalian tinggal pilih send, tapi kalian atur dulu nih, misalkan kalian bisa setting. Apakah nantinya itu kalian akan semua email address-nya dikolek atau enggak. Nah, kalau di sini kan tadi sudah saya masukkan email ya, email nih. Berarti nggak usah lagi kalian pilih collect email address. Ya, nah kemudian apakah gitu ya si response gitu ya, atau si orang-orang yang ngisi ini bisa isi satu kali lagi apa bisa diedit. Kalau dia cuman bisa satu kali masukin, ya kamu bisa pilih limit to one respond. Tapi kalau misalkan respondennya bisa edit lagi, kalian bisa pilih edit after submit. Ya, jadi itu semua tergantung kalian. Ya, atau tidak diberikan setting juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Nah, kalau sudah kalian bisa klik send. Ya. Nah, ini sudah ada, ya kan? Kemudian kalian bisa pilih get linknya nih, yang tanda link ya, seperti ini yang kayak pin gitu ya. Kemudian kalian bisa pilih yang shorten URL aja supaya lebih singkat gitu ya. Kemudian kalian copy, kemudian kalian kirim ke grup atau misalkan ke media chat lainnya yang memang dibutuhkan untuk mengisi seperti ini. Ya, mungkin ada yang mau coba, ini saya share di chat ya. Ini banyak sekali manfaatnya dengan kalian menggunakan ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke G Drive-nya, Google Drive-nya. Nah, nanti dengan sendirinya nih kalian akan masuk datanya. Nah, sekarang coba mungkin
diisi data struktural yang tadi mungkin ya, supaya nanti bisa melihat bagaimana cara input data ya, atau ekstraksi data yang sudah ada dari GFOAM. Mungkin tadi yang saya kirim tuh yang barusan banget itu coba diisi ya. Nah, kira-kira mungkin 2 orang atau 3 orang silakan isi formnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengambil datanya gitu ya, supaya bisa digunakan untuk file kalian gitu ya, sebagai data simpanan atau administrasi untuk Karang Taruna. Oke, silakan diisi dulu ya untuk formnya, biar nanti bisa kelihatan siapa aja nih yang sudah isi anggota-anggota daripada Karang Taruna gitu ya. Isi aja dulu, nggak apa-apa, nggak misalkan saya bukan bendahara, saya bukan sekretaris, ya nggak apa-apa, isi aja dulu, siapa tahu nanti naik jabatannya ya kan. Doa itu doa. Walaupun kalau itu kan sebenarnya ngurus-ngurus organisasi itu repot ya. Saya juga dulu waktu muda, walaupun sekarang saya masih merasa tetap muda gitu ya, aktif di organisasi gitu ya. Jadi memang banyak banget ya pemberkasan gitu ya. Kebetulan saya juga dulu pernah jadi ketua Karang Taruna di komplek gitu kan ya, komplek gitu. Jadi pemberkasan itu sangat banyak. Kalau saya dulu sampai punya berapa map gitu ya ngisinya. Kalau sekarang itu nggak usah lah kita punya map. Memang pemberkasan itu tetap penting, tapi untuk masa pandemi ini mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi dari G Drive ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Nah, ini udah ada 2 respon nih guys. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada responses 2. Nah, kita bisa lihat ya, ada Ilhan sama Hikmah yang mengisi. Nah, bagaimana untuk mengambil data ini? Kalian bisa klik nih kan, ada 2 respons. Itu di sini ada tanda yang 3 ini ya. Nih, tanda 3 titik ini. Kemudian kalian download ya. Download responsnya ya. Nah, ini nanti dia akan mendownload ya. Nah, ini ada yang namanya file struktural. Kita tunggu aja sampai dia beres. Ya. Oke, belum beres guys, ditunggu ya guys. Kita lihat. Nah, ini udah beres nih. Kita lihat ya. Nah, saya buka downloadnya. Kemudian loading. Kemudian kita tampilkan aja ya dalam foldernya. Lama lemot guys. Memang kalau orang IT itu minimal VGA-nya kalau bisa zaman sekarang itu minimal harus 8 GB ya. Ini padahal udah di tengah-tengah tetap aja lemot ya. Mana tadi tuh? Nah, ini dia. Ya, oke, saya pindahin dulu biar nggak nyebar-nyebar, puyeng. Nah, ini harus dulu aja. Nah ini karena ini bentuk biasanya bentuknya itu dia RAR, jadi kalian kalau misalkan di HP mau downloadnya atau di ini ya install dulu ya RAR-nya ya. Nah, ini kalian bisa ekstrak aja langsung. Sekarang udah ada kok aplikasi RAR ya untuk Android gitu ya. Nah, ini sudah bentuknya masih CSV ya. Nanti kalian bisa ubah di save-nya menjadi bentuk file Excel. Ya, jadi kalian harus punya aplikasi spreadsheet kalau misalkan di Android ya. Kalau misalkan di laptop kalian harus punya aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, tadi untuk datanya, nah ini bisa lihat ya, oke. Nah, ini waktu Ilhan dan Hikmah ngisi ya. Nah, ini emailnya, kemudian nama lengkapnya, nomor teleponnya, kemudian jabatannya Ketua Karang Taruna. Ya, jadi ini udah sangat memudahkan kita dalam pemberkasan. Nah, ini kan bentuknya CSV, kalian tinggal klik save as aja ya, save as. Kalau mau dirubah ke file Excel ya. Kita tunggu loading.
Nah, ini kan bentuknya CSV, kalian bisa rubah ke Excel workbook ya, atau yang Excel 97 2003 workbook. Ya, ini saya coba yang ini aja ya, kemudian saya save. Nah, sekarang kita lihat di file saya. Nah, saya sudah punya file struktural Karang Taruna. Jadi ini bisa digunakan. Jadi kalau misalkan ada yang minta gitu ya, kalian mau ngadain acara gitu dari Karang Taruna, meminta sponsorship misalnya ya kan. Terus habis itu dari pihak sana minta dikirim, tolong dong kirim siapa aja file strukturalnya, nama-namanya, ukuran bajunya dan lain sebagainya. Kalian bisa tuh bikin Google Form dulu ya kan. Kemudian bikin angket di situ gitu kan. Misalkan tadi Ilhan ukuran bajunya ini, terus ini warnanya ini. Nanti langsung dikirim, tinggal filenya aja. Kalian nggak perlu lagi tuh ngetik-ketik di WA ini tuh, oh si ini ukurannya XL, ini kelamaan kalau misalkan anggotanya banyak. Ya, mungkin itu saja untuk praktik daripada pemanfaatan G Drive dan juga G-Form. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mangga silahkan. Karena saya orang Sunda, jadi karena saya suka bilang mangga itu bukan buah ya. Mangga itu silahkan. Jadi bukan mangga buah gitu. Nanti kalau saya bilang mangga, jadi pengen mangga lagi gitu kan. Oke, silahkan saya kembalikan lagi ke Bapak Moderator, Pak Joko. Silahkan Pak Joko, mangga. Hai Pak Joko. Pak Jok. Mana ini Pak Joko? Pak Joko kayaknya keluar sendiri lagi kali nggak ya? Pak Joko, oh ada. Kirain tadi lagi makan dulu Pak, atau nyemil sukun atau ubi mungkin. Baik, terima kasih Bu Rina. Tadi ada kesalahan teknis, restart sendiri. Nggak apa-apa Pak, perangkatnya. Kalau lagi begini tuh kita sering sekali Pak terkendala gitu, udah nggak aneh lah sama hal yang gitu. Udah nggak aneh ya untuk masalah teknis ya, kecuali masalah yang non teknis. Betul. Wah, haus nih pembicara kita ternyata. Baik, terima kasih kepada Bu Rina dan Pak Eva yang sudah menyampaikan materi-materi yang sangat menarik pada siang hari ini. Kemudian saat ini masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta boleh menggunakan media chatting atau menyampaikan secara langsung untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan sebelum bertanya, untuk memperkenalkan diri, nama, kemudian kepada siapa pertanyaan akan dituju, kemudian baru menyampaikan sebuah pertanyaannya. Baik, kepada peserta kami persilakan untuk sesi tanya jawab ini saya bagi 3 penanya dulu ya, 3 orang penanya agar tidak terlalu banyak. Ya, tahu bulat 3 Pak, orang penanya. 500-an. Ya. Itu Pak ada tahu bulat 500-an. Enggak. Wah, kalau itu tanpa media ya, tanpa teknologi itu sudah bisa dibeli itu. Iya, silakan dibeli yang ada tukang dagangnya. Oke. Baik, sudah ada ini dari Bu siapa nih, Mbak Semoy. Baik, 2 penanya lagi. Boleh menggunakan media chatting yang ada atau langsung disampaikan. Mbak mungkin dari Ketua Mas Ilham ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau Mas Ilhan kayaknya udah ngerti Pak. Oke, nanti
bisa di habis ini Mungkin langsung masih masuk malu-malu kayaknya. Pak, karena kan akan diupload di YouTube gitu kan. Oh gitu ya. Yang lain juga kayaknya masih malu-malu Pak gitu. Nggak apa-apa, kita kan masih perkenalan ini Pak. Ya, mungkin kita jawab dulu kali ya Pak. Mungkin jawab dulu ya Bu. Ya. Mungkin Bu Rina boleh. Oke, terima kasih pada siapa ya, penanya pertama, yaitu Shemoy. Ini sepertinya ibu atau Mbak, Mbak Teteh, kakak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Cara mengatasi masalah upload dalam Google Drive atau menyisipkan file agak besar. Kalau filenya tergantung besarnya seberapa. Misalkan contohnya filenya besarnya 1 GB, ya. Nah, kalau misalkan filenya besaran dari 1 GB, maka kuota kita pun harus sesuai, ya, harus sesuai banyaknya dengan file upload yang akan kita masukkan di G Drive. Contoh misalnya, ibu mau masukin, saya mau masukin file besarnya dari 500 MB. Ketika saya upload di G Drive, itu kan pasti dia akan loadingnya mutar gitu. Nah, itu kan menggunakan pastinya kuota yang akan diambil. Nah, jadi yang pertama kita siapkan dulu kuotanya, gitu ya, menyisipkan file yang agak besar. Jadi kalau kita mau upload, jadi siapkan dulu kuotanya, ya sesuai dengan berapa besaran daripada file yang akan kita upload. Nah, kemudian begitu juga kalau misalkan kita mau mendownload file tersebut, karena kan yang akan digunakan adalah kuota ya. Jadi misalkan kuota 500 MB, maka yang akan diambil adalah 500 MB ya. Dan kalau kapasitas Google Drive sendiri itu dia mencapai 15 GB. Nah, kalau misalkan mau masukin filenya sekali langsung 15 GB, ya berarti kuotanya juga harus sebanyak 15 GB, bahkan kalau bisa lebih, karena kan belum sama lain-lainnya, dan kalau bisa sinyalnya juga harus bagus. Ya, mungkin Pak Hareva mau nambahin dari pertanyaan itu, silakan. Itu jawabannya ya, untuk mengatasi masalah upload dalam file yang agak besar. Karena memang kuota ini sumber yang sangat utama gitu ya di dalam dunia digital. Karena salah satu titik poin penting di revolusi industri 4.0 saat ini adalah media internet. Mungkin Pak Reva mau menambahkan Pak? Ya, terima kasih Bu Rina. Tadi mohon maaf ada kesalahan. Laptopnya juga ngeresak pulang kayaknya. Ada sedikit kendala di laptopnya juga. Nah, untuk pertanyaan bagaimana supaya menyimpan data lebih besar ya, artinya di atas 15 GB. Memang kalau dari Google Drive-nya sendiri itu hanya dibatasi dengan 15 GB. Tapi untuk Android saat ini belum. Tapi kalau misalnya untuk iPhone itu bisa dirubah atau di-upgrade ke Google One namanya. Google One itu akan menyimpan lebih besar. Tapi kalau misalnya kita pakai laptop, itu ada namanya OneDrive. OneDrive juga bisa menyimpan. Atau selain dari Google Drive, kita bisa juga menggunakan OneDrive yang ada di laptopnya yang pakai Windows 10 ya. Kalau Windows 8 masih belum ada OneDrive-nya. Gitu. Itu sebagai tambahan media penyimpanan. Kalau OneDrive juga online ya. Itu saja. Tapi kalau Microsoft-nya atau OS-nya masih Windows 8 itu belum upgrade di ini ya, di Explorer. Karena kalau kita buka laptop kan di drive kan ada My Computer, kemudian di situ nanti ada tulisan OneDrive-nya. Kita bisa pakai itu juga. Itu saja. Terima kasih Pak Reva. Baik, sudah ada 2 pertanyaan lagi dari Saudari Mahza dan Saudari Hikmah. Mungkin untuk Pak Hareva bisa dilanjutkan dulu untuk menjawab dari pertanyaannya Saudari Mahza. Kemudian nanti dari Saudari Hikmah bisa dilanjutkan oleh Bu Rina untuk menjawabnya. Ya, kami persilakan. Silakan Bu Rina. Ya Pak. Untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Hikmah. Oke, terima kasih
bentar saya baca. Hikmah Adelia Putri. Apa ada tips untuk kami para remaja ya dalam menghadapi revolusi 4.0? Jadi saya selalu tekankan sama generasi milenial, walaupun saya juga dulu generasi milenial ya. Walaupun sebenarnya generasinya udah generasi nggak tahu ya Pak Joko gitu. Cuman Sudah lewat Ibu generasinya. ya, sudah lewat ya kayaknya saya gitu. Tapi nggak apa-apa lah Pak gitu ya. Saya tetap milenial kok, tenang. Ya, saya tidak ingin cepat tua. Nah, jadi tips untuk kalian para remaja gitu ya, atau generasi milenial dalam menghadapi revolusi 4.0 ini, yang pertama itu ini tips ya mungkin ya. Yang pertama, kalian benar-benar harus open minded ya. Kalian benar-benar harus membuka diri. Jadi jangan apa ya, cuman sendirilah gitu ya. Jadi kalian benar-benar harus open minded, kalian harus membuka diri sama lingkungan yang lebih luas. Jadi jangan cuman kalau masa biasa misalkan contoh gini, kalian cuma ke kampus, nongkrong, main game, pulang. Udah lingkungannya gitu doang. Nggak bisa seperti itu sekarang. Kalian benar-benar harus bisa mencari lingkungan yang lebih luas. Contoh, berbanyak teman, ya entah itu dia dari universitas mana gitu ya. Atau misalkan kalian juga bisa open minded. Jadi kalian dengan dunia digital saat ini, kalian bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Contoh, ya kayak tadi misalkan sekarang tuh udah banyak, kalian bisa search gitu, misalkan untuk dunia IT kalian bisa gabung di GitHub ya, atau misalkan kalian remaja-remaja yang berkecimpung di dunia, misalkan ingin desain dan lain sebagainya, cari ya website atau forum-forum yang memang mereka terbiasa berinteraksi dari manapun. Jadi kalian benar-benar harus membuka diri sama lingkungan yang lebih luas. Kemudian kalian benar-benar harus bisa konsentrasi dengan menyelesaikan semua tugas atau pekerjaan yang kalian hadapi. Kenapa? Karena sekarang semuanya itu ya nggak ada yang namanya santai maka sukses, tidak ya. Kenapa? Karena persaingan akan semakin ketat ya. Kemudian kalian harus peka sama perubahan yang terus-menerus akan terjadi. Contoh, sekarang kita masuk 4.0, bahkan udah jalan, apalagi pandemi ini mulus tuh semua, udah semuanya menggunakan revolusi 4.0, semuanya udah menggunakan internet, kita udah menggunakan gadget, dunia internet udah otomatisasi dan sebagainya. Nah, nanti masuk human society kita juga harus terbiasa lagi. Nah, jadi kita harus benar-benar peka terhadap perubahan yang ada. Terus yang paling utama untuk para remaja adalah sisihkan waktu untuk belajar. Tidak asal jiplak atau plagiat karya orang. Kalau kalian mau plagiat karya orang, kalian harus cantumkan siapa ya yang kalian ambil ilmunya. Dan jangan lupa terus cari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Pokoknya intinya adalah semua kembali kepada kalian sendiri untuk menghadapi revolusi 4.0. Yang utama itu adalah open minded, kalian harus konsentrasi, dan yang ketiga adalah kalian harus belajar. Insya Allah pasti potensi kelebihan kalian itu bisa terbuka ya. Itu aja mungkin Pak Joko. Baik, pada Pak Harifa. Iya Pak. Ya, di situ ada pertanyaan dari Saudari Mazza dan lanjutan dari pertanyaannya Saudari Semoy. Kelanjutan yang tadi, pertanyaan pertama, mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Nah, untuk yang Saudari Mazza, jika saya di-upload tugas di Google Drive, jika saudara Mazza kalian upload ke atau dari Google Drive, laporan saya jadi sudah terkirim. Artinya pada saat saudara Mazza mengirim itu sukses ya, sudah sukses. Kemudian laporan saya, tapi di sana belum ada file yang dikirim. Artinya belum masuk ya, belum masuk. Cara mengetahuinya gagal atau berhasil bagaimana? Nah, biasanya kalau saya pernah alami ya, pada saat saya mengirim data atau upload data lewat Google Drive itu tidak terkirim karena filenya mungkin terlalu besar. Itu filenya terlalu besar, jadi sedikit korup, jadi nggak masuk. Ya, apalagi kalau kita punya file lebih besar ya, kalau data-datanya
di atas kapasitas Google Drive-nya sendiri. Kemudian biasakan kalau misalnya yang tidak terkirim itu lakukan logout ulang, logout dulu baru nanti login ulang ke Google Drive-nya, karena kan di Google Drive kalau kita tidak logout nanti ketika kita masuk lagi otomatis keluar yang kayak punya saya tadi. Jadi saya tutup aja, nanti kalau saya buka lagi otomatis karena username sama passwordnya ada email sama passwordnya itu udah otomatis ini. Tapi kalau boleh di logout dulu biar nggak terrestart gitu. Dan bisa kemungkinan juga dari sekarang dari jaringannya mungkin belum stabil gitu ya, apalagi kalau misalnya datanya besar nanti jaringannya nggak stabil ya tidak akan terupload dengan baik. Kemudian adakah Google Drive bisa memangkas data dalam file tanpa mengurangi maksudnya itu dikompres ya. Nah, kalau untuk kompres data lewat Google Drive itu tidak ada, memang kita hanya media upload saja, tapi untuk memangkas atau memperkecil kapasitasnya sebelum kita upload kita bisa menggunakan media yang lainnya, kompresor misalnya bisa. Saya kalau foto kita kompres dulu untuk mengecilkan data dari saya 2 GB menjadi 1 GB itu pakai aplikasi lain. Kalau Google Drive nggak otomatis, kecuali kalau WA memang kayak gitu, kita upload data memang dia otomatis akan dia rubah kapasitasnya, tapi hasilnya tidak bagus, jadi agak kurang tidak sesuai dengan hasil. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reva atas penyampaian jawabannya. Mungkin dari peserta yang lain atau peserta yang sudah bertanya masih adakah kurang puas dari jawabannya atau memang sudah puas atau ingin bertanya kembali atau peserta yang lainnya, kami persilakan. Akhirnya Bapak Ketua Karang Taruna memunculkan pertanyaan juga. Terima kasih Mas Ilhan atas pertanyaannya. Mungkin Pak Reva terkait dengan Google Drive bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ketua Karang Taruna kita. Kalau untuk jangka waktu itu tidak ada ya, tidak ada jangka waktunya sebenarnya, tidak ada. Nah, yang penting jangan dihapus saja. Nambahin aja kalau bayarnya itu tetap ada, yang penting selama kapasitasnya masih tersedia, masih kita bisa nyimpan sampai kapan. dan emailnya masih aktif. Iya, emailnya masih aktif, akunnya masih ingat ya, passwordnya apa. Kalau untuk jangka umur filenya itu nggak ada. Dan paling kalau misalkan kalian ngehapus file itu biasanya kayak misalkan folder sampah itu biasanya itu hanya 30 hari. Tapi kalau untuk file yang kita tanpa hapus itu selama akun kita channel itu aktif ya akan tersimpan terus. Saya juga udah ada berapa tahun ya simpan, berarti 7 tahun masih ada kok karena emailnya gak ganti-ganti. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya dari para peserta? Atau Mas Ilham, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah mungkin Pak, sudah jam 2.45. Jam 2.45. Sebentar lagi asar. Sebentar lagi asar dan sebentar lagi malam mingguan ya Bu ya. Betul Pak, ini justru saya kasihannya anak-anak mungkin takutnya pada pengen video conference sama yang babe-nya Pak. Oh iya. Kan nggak boleh ketemu, jadi pada video conference. Oh sekarang memanfaatkan teknologi Bu dari iya. hasil webinar saat ini. Tapi kalau yang ini mah, kalau yang belum punya yang babe udah belajar aja, udah memanfaatkan teknologi ya. Belajar mencari ya Bu ya. Ya, sambil mencari. Sambil mencari. Maaf ya, keluar dari ranah. Baik Pak, mungkin sebenarnya tidak ada lagi.
Ya baik, kalau sepertinya tidak ada lagi, ya berhubung waktu juga sudah cukup lama, mungkin takut kuotanya habis ya. Habis, kemudian waktu sudah muasar, dan apalagi yang terutama bagi Karang Taruna ini adalah, kalau Karang Taruna saya tangkap masih muda-muda ya, jadi sudah gelisah ini sepertinya, ingin persiapan untuk malam mingguan. Dan jangan lupa kalau ingin bermalam minggu menggunakan teknologi atau secara langsung tatap muka ya, utamakan 3M ya, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dulu ketika ingin bersentuhan. Ya, Lupain jangan Pak. biar aku aman, salaman ya. Jangan juga salaman gini aja Pak. Kalau perlu ya tidak usah salaman, tidak apa-apa zaman sekarang. Kecepi gimana? Ya, ini jangan malu lah kita menggunakan masker ya. Kita selalu utamakan kesehatan ya, karena virus ini wabahnya berupa virus yang tidak bisa kita lihat ya, tidak terlihat, kita rasakan pun juga belum tentu bisa kita rasakan. Tahu ya sudah terpapar ya. Baik, kalau seperti ini mungkin ada yang disampaikan dari panitia sebelum saya tutup. Bu Karani, Enggak. Bu Rina, cukup, Pak Reva cukup. Baik, terima kasih untuk kegiatan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Karang Taruna Ramada area Pondok Aren, kemudian para tim dosen dalam kegiatan PKN pada siang hari ini. Terima kasih, utamakan kesehatan dan utamakan protokol kesehatan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Karang Taruna Ramada atas kesempatannya silaturahmi dengan kita semua. Mungkin boleh langsung di live aja